Amanat Milad PUI ke-104 tahun, memimpin umat, membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Hari ini Selasa 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Persatuan Umat Islam PUI yang kita cintai genap berusia 104 tahun. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan karunia-Nya sehingga PUI lebih dari satu abad dapat berkiprah dengan gerakan dakwahnya, tumbuh menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan umat Islam dan bangsa Indonesia. Bilangan waktu yang menggambarkan kedewasaan dan kebertahanan sebuah ormas Islam berbasis pendidikan dan dakwah. Kedewasaan dalam menggoreskan catatan perjalanan organisasi dari generasi ke generasi, melewati tantangan zaman yang terus berubah dari masa ke masa, serta berkontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa. Kebertahanan dalam mempertahankan nilai-nilai intisab sebagai landasan perjuangan serta gerakan amaliyah Islah Astamaniyah sebagai sebuah simbol sekaligus jalan perjuangan yang dipersembahkan demi mewujudkan umat dan bangsa yang lebih baik. Hari lahir PUI. Sejarah mencatat bahwa cikal bakal lahirnya PUI bermula dari berdirinya Hayatul Qulub di Majalengka tahun 1911 oleh pendiri PUI Kiai Haji Abdul Halim yang pada tahun 1912 berubah menjadi Majlisul Ilmi yang bertujuan berjuang menentang penjajahan kolonial melalui pendidikan keagamaan demi kemajuan kecerdasan umat dan bangsa yang merdeka. Kiai Haji Abdul Halim adalah sosok yang menjaga hubungan dan keakraban dengan para pemimpin organisasi berbasis masa Islam lainnya. Beliau selalu menerapkan prinsip kolaborasi dan moderasi wasatiyah sebagai kebaruan di ranah keagamaan. Pada tanggal 21 Desember 1917 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1336 Hijriah, perhimpunan ini berganti nama menjadi Persyarikatan Ulama, hingga akhirnya berubah nama menjadi Perikatan Umat Islam POI pada bulan September 1943. Perubahan nama dan bentuk perhimpunan tersebut menggambarkan implementasi prinsip yang dipegangnya. Hal itu juga secara tersirat menandakan bahwa pendiri PUI maupun organisasi tidak fanatik, buta atau ta'assub pada suatu hal yang bukan prinsip, karena hal tersebut hanyalah sarana yang prinsipnya adalah amal jama'i. Persatuan Umat Islam mendapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Government Beslut nomor 43 tahun 1917 tertanggal 21 Desember 1917 Masehi, bertempatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1336 Hijriah. Dokumen inilah yang menjadi akta kelahiran PUI dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Syuro pada tahun 2019 lalu sebagai hari lahir PUI yang kita peringati hari ini. Ketentuan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar PUI Pasal 1 Ayat 3 yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1441 Hijriah. Di saat yang sama di Batavia Sentrum dalam kurung Jakarta, pendiri PUI lainnya Kiai Haji Ahmad Sanusi
mendirikan Al-Ittihadiyatul Islamiyah pada tanggal 21 November 1931 Masehi, bertepatan dengan 7 Safar 1363 Hijriah, yang selanjutnya berpusat di Sukabumi, hingga kemudian menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia dalam kurung POII tanggal 1 Februari 1944 Masehi. Tujuannya adalah menjawab kegundahan hati para alim ulama priangan barat yang mendapat serangan pemikiran dari kelompok Puritan yang disinyalir merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah umat Islam dari dalam dengan politik divide et impera. Akhirnya, kedua tokoh ini bersepakat untuk meleburkan dua perhimpunan, yakni Perikatan Umat Islam POI dan Persatuan Umat Islam Indonesia PUII, yang kemudian terciptalah momentum fusi menjadi Persatuan Umat Islam dalam kurung PUI di Bogor pada tanggal 5 April 1952 Masehi, bertepatan dengan 9 Rajab 1371 Hijriah. Hingga tanggal itu diperingati sebagai Hari Fusi PUI. Fusi PUI tersebut tercetus atas dasar persahabatan erat serta persamaan prinsip perjuangan dari kedua tokoh tersebut, yakni semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia di tengah kondisi konflik dan perbedaan pandangan antar kelompok yang mengancam disintegrasi bangsa saat itu. Sungguh, secercah ketauladanan PUI telah diberikan demi persatuan bangsa. Dengan semangat itu fusi dilakukan. Adalah Mr. Raden Samsudin, salah satu tokoh pendiri PUI yang menginisiasi dan memprakarsai momentum bersejarah fusi tersebut. Ia adalah sahabat seperti perjuangan Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam memimpin perjuangan umat, hingga dipercaya memimpin serta membangun bangsa ini. Sebuah inspirasi bagi kita penerus perjuangan mereka. Torehan sejarah telah mencatat bahwa ketiga pendiri PUI, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. Raden Samsudin adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung BPUPKI. Bahkan dalam salah satu persidangan BPUPKI, Kiai Haji Ahmad Sanusi mengusulkan bentuk negara Indonesia adalah Jumhuriyah dalam kurung Republik yang dipimpin oleh seorang imam dalam kurung presiden yang dipilih oleh rakyat. Sebagai ormas Islam yang terlahir sebelum bangsa ini merdeka, tidak berlebihan rasanya bila kita berbangga bahwa PUI adalah saksi sekaligus tonggak sejarah yang telah memberikan kontribusi dan menjadi bagian penting dari berdirinya negara Republik Indonesia. Namun seyogianya kebanggaan itu jangan membuat kita larut hanya pada perasaan heroik dan romantika sejarah masa lalu saja. Kini sejarah itu berada di tangan kita. Saat ini kitalah yang paling berhak dan bertanggung jawab atas lestarinya nilai perjuangan serta kokohnya jiwa-jiwa pemberani yang telah mereka contohkan untuk kita lanjutkan estafeta perjuangan dalam memimpin dan membina umat demi kemajuan bangsa yang adil dan beradab. Milad dan spirit kepemimpinan umat. Inti kepemimpinan itu adalah menginspirasi dan menggerakkan. Menginspirasi secara fikriyah untuk kemudian menggerakkan secara lahiriah. Melakukan ekspansi dakwah dan islah ke seluruh komponen kehidupan, baik internal maupun eksternal. Hingga dakwah dirasakan sampai ke seluruh tempat di berbagai belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan dan keluar dari jebakan rutinitas dan zona nyaman. Keberanian mengambil keputusan dengan cepat dalam setiap momentum yang baik adalah puncak kepemimpinan. Rasulullah adalah sebaik-baik contoh sosok pemimpin yang menginspirasi, menggerakkan dan berani mengambil keputusan. Kisah inspiratif para pendiri PUI yang mengawali ketulusan perjuangannya dengan niat ikhlas penuh cinta untuk membina umat, mempersatukan dan mempertautkan umat, menjadi pemimpin umat hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bukan sekedar kesempatan namun amanah memimpin dan membangun bangsa.
Sungguh sebuah spirit yang harus menjadi contoh ketauladan bagi kita generasi penerus pengemban amanatnya. Setiap kita dengan tangan dan pikiran terbuka harus terus konsisten untuk tegar menjaga serta membawa visi keumatan seperti yang dicontohkan para pendiri PUI yang luar biasa di zamannya. Kita jaga kualitas diri kita. Kita aktualisasikan potensi kepemimpinan yang kita punyai. Bersama kita bergandengan tangan menjawab segala tantangan perubahan zaman. Kini setelah 104 tahun terlewati, marilah kita beranikan introspeksi diri. Apakah nilai-nilai intisab? Apakah orientasi ilahiyah, etos ikhlas, islah serta mahabbah sebagai nilai dasar perjuangan PUI masih melekat dalam jiwa dan budaya hidup serta berorganisasi kita? Karena disinilah tugas kita menyambung mata rantai khitah dakwah yang diwariskan para pendiri dahulu. Janji kita dalam untaian doktrin intisab yang senantiasa kita kumandangkan harus benar-benar menyatu ke dalam jiwa, pemikiran, semangat dan perilaku kita, yang pada akhirnya membawa kemajuan hingga kita benar-benar siap memimpin umat, membangun bangsa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu kepemimpinan itu kepada kita? Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih, memuji dan mensucikan namamu. Dia berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Solusi membangun bangsa. Ayat itu seolah mengarahkan kita untuk mengambil peran, memimpin umat melanjutkan estafet risalah dakwah islah. Dalam kondisi pandemi yang masih menghantui dan era disrupsi yang harus kita hadapi, kami mengajak seluruh stakeholder bangsa, termasuk umat Islam dan keluarga besar PUI, untuk bersama bersinergi, menebar cinta dan ketauladan, serta bersama-sama berikhtiar melakukan gerakan islah perbaikan sebagai solusi bagi permasalahan bangsa. PUI sebagai salah satu komponen masyarakat madani harus terus memberikan kontribusi dalam membangun negeri. Gerakan islah at-tarbiyah melalui peningkatan mutu dan tata kelola lembaga pendidikan PUI berbasis pelibatan dan pemberdayaan masyarakat bernama Program Terpadu Pendidikan PUI perlu kita sukseskan. Ini merupakan amanah sidang Majelis Syuro yang menjadi salah satu fokus kontribusi kita dalam membangun bangsa melalui dunia pendidikan. Di samping itu, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang memprihatinkan, perbaikan ekonomi al-islahut iqtisad merupakan hal prioritas yang harus segera dilakukan bagi masyarakat, terutama yang terdampak pandemi. Gerakan wakaf dan zakat umat Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat terbukti mampu memakmurkan umat Islam sehingga mereka akhirnya dapat menaklukkan Roma dan Persia. Untuk itulah diperlukan gerakan kolektif. Untuk itulah diperlukan gerakan kolektif kita bersama untuk memulihkan kondisi melalui optimalisasi pengelolaan potensi aset, wakaf, zakat, infak dan sedekah serta pemberdayaan ekonomi umat. Akhirnya, semoga segala amaliyah, ikhtiar dan pengorbanan PUI dalam bilangan usianya Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan dan keberkahan serta perlindungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi PUI untuk mengulang sejarah, melanjutkan dan memberikan kontribusi serta solusi terbaik bagi bangsa menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nur Hasan Jaidi, Ketua Umum DPP PUI. 21 Desember tahun 2021.